Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku Nabila Absarina Herman WR bakal berbagi informasi dan mencoba menjelaskan terkait karakteristik dan budaya berbisnis di Jawa Tengah. Pada video kali ini akan berisi tentang latar belakang Provinsi Jawa Tengah, karakteristik penduduk Jawa Tengah, suku bangsa di Jawa Tengah, perekonomian di Jawa Tengah, serta perkembangan berbisnis di Jawa Tengah. Tidak sampai di situ, aku juga bakal mencoba untuk menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan berbisnis di Jawa Tengah, serta apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan saat kamu ingin berbisnis di Jawa Tengah. Untuk itu, tonton video ini sampai akhir. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sudah terbentuk sejak zaman Hindia Belanda. Ibu kota Jawa Tengah yaitu adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.806,9 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa atau kelurahan. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1.113 jiwa per kilometer persegi. Sebaran penduduk umumnya ditampilkan di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan organisasi yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya, daerah Salatiga Raya, dan daerah Solo Raya. Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah suku Jawa. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga kini. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa. Pada umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas Tionghoa ini sudah tersebar dengan suku Jawa dan banyak di antara mereka yang menggunakan bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya. Pengaruh kentalnya bisa kita rasakan saat berada di kota Semarang, serta kota Lasem yang berada di ujung timur Laut Jawa Tengah. Bahkan Lasem dijuluki sebagai Le Petit Chionois. Kemudian, di daerah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat juga terdapat banyak orang beretnis Sunda. Mereka mendiami wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, Kabupaten Cilacap bagian barat, dan utara serta bagian wilayah kecil Kabupaten Banyumas. Kemudian terdapat komunitas yang bernama Samin yang terlindungi hingga saat ini. Masyarakat ini adalah keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur sikap, di mana mereka mengorbankan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan. Selain itu, beberapa kota besar di Jawa Tengah juga ditemukan komunitas Arab Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka biasanya bergerak di bidang perdagangan. Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini dikuasai hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan hutan mencakup 20% wilayah provinsi, terutama di daerah bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, dan juga Gerobokan adalah penghasil kayu jati terkenal. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Kemudian di daerah Semarang, Ungaran, Demak, Kudus merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus juga dikenal sebagai pusat industri rokok, dan di Cilacap terdapat industri semen. Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota batik yang kental dengan nuansa klasiknya. Dan yang tidak kalah lagi adalah Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora, perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan, dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai daerah penambangan minyak.
Sehingga dari kondisi perekonomian Jawa Tengah ini terbentuklah beberapa budaya yang melekat pada orang Jawa Tengah dalam berbisnis, yaitu pertanian dan perdagangan masih menjadi mata pencaharian yang paling banyak di daerah ini. Masih terdapat banyak pelaku usaha di sektor pertanian dan perdagangan tradisional, seperti pasar tradisional yang tetap menjadi tempat paling penting dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Kedua, gotong royong dan kolaborasi. Terdapat banyak koperasi dan kelompok usaha bersama di Jawa Tengah yang menerapkan prinsip gotong royong dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, seperti koperasi petani atau kelompok industri kecil. Ketiga, pengaruh budaya lokal. Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa. Beberapa industri di sektor pariwisata Jawa Tengah mungkin memanfaatkan budaya lokal seperti menghadirkan seni tradisional dalam acara atau memasarkan produk-produk sentuhan bernuansa Jawa Tengah. Keempat, sikap ramah dan santun. Dalam bertransaksi atau berbisnis, sikap ramah, sopan, dan santun tetap menjadi nilai yang paling dijunjung oleh masyarakat Jawa Tengah. Ini tercermin dalam komunikasi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptasi. Sejumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mampu mengadaptasi model bisnis mereka mengikuti perubahan pasar, seperti beralih ke penjualan online atau menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan. Kelebihan budaya berbisnis di Jawa Tengah. Keterlibatan dalam sektor pertanian dan perdagangan tradisional memberikan peluang bisnis yang berkelanjutan dan dapat memperkuat ekonomi lokal. Yang kedua, prinsip gotong royong dan kerjasama yang erat antar individu dan perusahaan dapat memperkuat solidaritas bisnis, memungkinkan pengusaha untuk bersama-sama mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Ketiga, keterbukaan terhadap perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dapat membantu pelaku bisnis di Jawa Tengah untuk relevan dan bersaing dalam pasar yang dinamis. Yang keempat, sikap ramah tamah dan santun dalam berbisnis dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun reputasi yang baik bagi perusahaan. Yang terakhir adalah memanfaatkan unsur budaya lokal dapat memberikan ciri khas yang membedakan bisnis di Jawa Tengah. Ini dapat menarik perhatian pelanggan yang menghargai nilai-nilai budaya. Kekurangan budaya berbisnis di Jawa Tengah. Yang pertama, masyarakat Jawa Tengah masih terkendala akan adanya dukungan dana dalam mengembangkan bisnis. Yang kedua, adanya ketimpangan sosial juga menjadi salah satu kekurangan budaya berbisnis di Jawa Tengah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara wilayah di Jawa Tengah dapat menciptakan ketidaksetaraan peluang bisnis. Di beberapa daerah mungkin menghadapi kendala yang lebih besar dalam mengembangkan usaha. Dan yang terakhir, beberapa wilayah di Jawa Tengah mungkin mengalami kekurangan dukungan infrastruktur. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam berbisnis di Jawa Tengah. Yang pertama, kita melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di Jawa Tengah, identifikasi pesaing, peluang pasar, dan tren bisnis lokal yang mungkin mempengaruhi usaha. Yang kedua, mengetahui budaya dan nilai-nilai masyarakat Jawa Tengah. Ini akan membantu kita dalam berinteraksi lebih baik dengan pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas setempat. Yang ketiga, tentukan sumber pendanaan untuk memulai dan mengelola bisnis kita. Bisa melibatkan modal sendiri, pinjaman bank, investor, atau program dukungan pemerintah. Yang keempat, pertimbangkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Hal ini termaksud dalam penerapan sistem manajemen, pemasaran online, dan solusi teknologi lainnya. Sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, setting, dan juga informasi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.